استطاع إليه سبيلا من الناس حتى الأغبياء والطغاة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد شجرة العصف النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسر الروحانية ووزائن العلوم الاجتماعية، صاحب القبضة الأصلية والبهجة السانية والرتبة العالية، من درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه، وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Saudara-saudariku jamaah tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita tetap dalam iman dan Islam, sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan sempurna. Alhamdulillah, mulai maghrib ini dan sampai kita akan wukuf di Arafah, insya Allah. Al-Fakir mudah-mudahan sehat walafiat, bisa berbagi ilmu untuk mencapai ibadah haji mabrur dan makbulah. Amin ya robbal alamin. Sebelum melanjutkan tentang kewajiban-kewajiban haji dan umroh, satu hadis yang akan saya sampaikan, keutamaan dalam majlis ta'lim sekaligus keistimewaan di dalam mempelajari ilmu agama. Qala Syekhul Mu'allif Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fit tarain, i'lam annahu kama yustahabbu dzikru yustahabbul juyusu bihilaki alihi. Kitab yang dibawakan pada maghrib ini dan seterusnya insyaallah gabungan dua kitab antara kitab Al-Adhkar dan kitab Al-Fiqh. Keduanya karya Imam An-Nawawi. Jadi bukan Syekh Nawawi. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani orang Banten. Ini Imam Nawawi, ulama besar di madzhab Imam Syafi'i. Kenapa saya membawakan kitab Imam Nawawi? Karena ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sedunia itu mengunggulkan kaul-kaul Imam An-Nawawi di bidang ilmu fikih. Dianjurkan kita al-julus, bermujalasah, duduk bersama di dalam riungan ahli zikir, sebagaimana hadis yang pertama diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannati farta'u, ketika kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka masuklah. Para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannati ya Rasulullah, apa itu yang kita sebut taman surga wahai Rasul? Rasulullah SAW menjawab, hilakul dzikri, riungan dzikir. Fa inna lillahi ta'ala sayyaratin minal malaikati yatlubuna hilaqal dzikri. Allah Subhanahu wa ta'ala punya banyak malaikat yang khusus, malaikat itu sayyarah, malaikat yang tukang berjalan terus-terus mengelilingi dunia, yatlubuna hilaqal dzikri, mereka mencari riungan-riungan dzikir, majlis-majlis dzikir. Faida atau alim hafubihim, ketika malaikat menemukan riungan dzikir, maka malaikat akan nimbrung ikut bersamanya. Yang disebut riungan dzikir bukan sekadar membaca tahlil. Imam An-Nawawi mengambil pendapat dari ulama salaf, Imam Atha rahimahullah, majalisul dzikri ya majalisul halal wal haram. Yang disebut majlis dzikir tidak spesial hanya majlis tasbih, tahlil saja, melainkan yaitu majlis yang dibahas tentang halal dan haram, majlis yang dibahas tentang wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, sholeh dan batil. Jadi setiap pembahasan tentang syariat di dalam majlis tersebut membahas tentang wajib, sunnah,
haram, halal, makruh, mubah, maka itu masuk dalam majlis dzikir. Maka di dalam majlis ini insya Allah malaikat akan bersama kita, sehingga kita berdoa mudah-mudahan turun ketenangan, kenyamanan kepada kita dan keluarga kita, baik yang ada di sini maupun ada yang ada di Indonesia. Terutama kita diberikan ketenangan, diijabah doa untuk sukses melaksanakan wukuf di Arafah. Amin ya Allah. Sekarang masuk kepada tema utama. Faslun a'malul haji salah satu aksamin. Saya persilakan nanti kalau ada yang kurang jelas setelah beres pengajian ditanyakan. Diberikan forum sebebas-bebasnya, ini merupakan kesempatan. Di Indonesia belum tentu. A'malul haji salah satu aksamin. Amal ibadah haji yang kita cita-citakan adalah haji mabrur terbagi 3 bagian. Ingat, kalau tata cara melaksanakan ibadah haji ada 4. Tata cara melaksanakan ibadah haji ada 4. 1. Haji ifrad, 2. Haji tamattu', 3. Haji qiron atau qorin, 4. Haji itlaq. Karena kita mengambilnya haji ifrad, maka saya akan bahas haji ifrad saja supaya tidak puyeng gitu. Haji ifrad itu adalah niat ihram haji di ashhuril haji. Bulan-bulan haji itu adalah yang disebut ashhuril hajj, 1 Syawal sampai malam 10 Idul Adha. Jadi kurang lebih 2 bulan 10 hari. Manakala datang kita ke Mekah, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, sampai tahallul, itu berarti haji ifrad. Apabila melaksanakan ibadah umroh di bulan-bulan tadi, bulan haji, maksud bulan haji bulan bukan Dzulhijjah, bulan-bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah dan 10 Dzulhijjah. Manakala melaksanakan ibadah umroh sebelum melaksanakan haji, maka disebut haji tamattu. Apabila datang ke Mekahnya digabungkan haji dan umroh, maka disebut haji qiron. Manakala waktu ihramnya disebut niat ihram saja, tidak disebutkan hajinya, tidak disebutkan umrohnya, tergantung situasi kondisi di Mekah, maka itu disebut haji itlaq. Kita ngambil haji apa? Ifrad. Haji ifrad itu haji yang nomor 1, dengan catatan setelah ibadah hajinya langsung melaksanakan ibadah umroh. Manakala ngambil haji ifrad tapi setelah selesai haji sampai keluar bulan haji ini tidak melaksanakan umroh, maka paling utama haji tamattu. Jadi haji tamattu lebih hebat, lebih istimewa ketimbang haji ifrad yang tidak melaksanakan umroh setelah haji. Makanya kita pengen yang istimewa, setelah selesai haji langsung kita umroh. Siap? Siap. Insyaallah. Jelas ya? Di dalam cara praktek melaksanakan ibadah haji, baik itu yang haji ifrad, haji qorin, haji tamattu, haji itlaq, a'malul haji salah satu aksam. Perbuatan atau amal-amal ibadah haji itu ada 3 bagian. Harus dibedakan. Kalau tadi tata cara melaksanakan haji ada 4. Sekarang amal-amal ibadah haji terbagi 3 bagian. Yang 1 arkanun disebut rukun.
kedua disebut wajib, ketiga disebut sunnah. Jadi 1 rukun haji, 2 wajib haji, 3 sunnah haji. Amal ibadah haji dibagi berapa? 3. 1 disebut rukun haji, 2 disebut wajib haji, 3 sunnah haji. Ulang. Perbuatan haji, amal haji ada berapa bagian? 3. 1 rukun haji, 2 wajib haji, 3 sunnah haji. Apa bedanya rukun dan wajib? Di sini ada beda antara rukun sholat dengan rukun haji. Nah, ada fardu sholat dengan wajib sholat, beda, ada beda di dalam haji. Nah, sekarang tidak membahas sholat, kita sedang fokus ibadah haji. Yang pertama tadi rukun haji. Apa yang disebut rukun? Pal arkanu la yatimul hajju wa la yuji'u hatta ya'tiya bijami'iha. Yang disebut rukun haji itu tidak sempurna hajinya, bahkan tidak sah hajinya, kecuali yang disebut rukun itu harus dilaksanakan. Tidak bisa ditambal dengan bayar dam, tidak bisa diganti dengan fidyah. Jadi setiap rukun perbuatan haji yang tidak bisa diganti ditambal dengan dam, melainkan harus dilaksanakan, itu disebut rukun haji. Kedua, wajib haji. Paman taroka minha syai'an lazimahu damun wa yasihul hajju bidunihi. Wajibnya haji itu sesuatu yang ketika ditinggalkan sah hajinya, namun wajib bayar. Kalau yang tadi kalau ditinggalkan sudah nggak jadi haji. Kalau yang disebut wajib, ketika ditinggalkan sah hajinya, namun ada denda. Dendanya tergantung. Itu bisa kambing, bisa onta. Yang ketiga, sunnah haji. Paman tarokaha la syai'a alila isma walada ma wala gharu walakin fatatul kamal wal fadilatu wa adimu sawabiha. Yang disebut sunnah haji, siapa saja yang meninggalkan sunnah haji tidak dosa. Tidak dosa, tidak bayar dam, tidak menggugurkan kesahajiannya, tidak. Hanya saja kesempurnaan dan keutamaannya itu tidak ada. Jadi bisa disimpulkan, rukun haji itu wajib dilaksanakan, tidak bisa diganti dengan bayar dam. Ketika ditinggalkan maka tidak sempurna dan tidak sah hajinya. Wajib haji manakala ditinggalkan bisa diganti dengan bayar dam. Sunnah haji tidak menggugurkan haji, tidak dosa, namun hanya saja kurang istimewa. Bisa dipahami? Bisa. Jadi sekali lagi diulang supaya jadi haji mabrur benar-benar. Perbuatan atau amal haji tadi dibagi berapa? 3. 1 rukun, 2 wajib, 3 sunnah. Nah, sekarang masuk ke rukun. Pertama kita malam ini membahas rukun haji. Di dalam rukun haji itu ada yang disebut ihram. Yang pertama ihram. Rukun haji yang pertama disebut ihram. Nah, di dalam haji ada 2 miqat. 1 miqat zamani, kedua miqat makani. Ihram ada miqat zamani, ada miqat makani. Arti miqat zamani yaitu waktu melaksanakan ibadah haji. Waktu melaksanakan ibadah haji disebut miqat zamani. Kapan itu? Fahuwa Syawal wa Dzulqa'dati wa asri layalin min Dzulhijjati akhiruha tulu'ul fajri yaumal idi.
Mikot zamani saat niat ihram haji. Yang disebut mikot zamani adalah tanggal 1 bulan Syawal sampai malam 10 Dzulhijjah, ujungnya akhirnya tulu'ul fajri, munculnya fajar shodiq yaumal idi, pada hari lebaran Idul Adha. Jadi disebut itu mikot zamani. Nah, sekarang ada yang disebut bagaimana kalau dia palayan akidul ihramu bil haji fi ghairi hadhil muddah. Dia bukan di tanggal 1 sampai 10 haji, kayak ini di bulan Ramadan atau di bulan Muharram. Dia ihram haji, nawaitul hajjah, padahal sudah dibuat bukan di waktu haji. Bagaimana hukumnya? Fa in ahrama bihi fi ghairiha lam yanaqid hajjan wa naqada umratan mujzi'atan an umratil islami alal asl. Apabila seseorang melaksanakan ibadah ihram di lain bulan haji tersebut, di 1 Syawal sampai 10 Dzulhijjah, melakukan nawaitul hajjah, misal dari Jeddah atau dari Madinah bir Ali, nawaitul hajjah wa aramtu bila ta'ala, dia niatnya haji, maka otomatis itu jadinya umroh. Apakah umrohnya gugur? Mujzi'atan anil Islam, itu sudah cukup menggugurkan umroh, kewajiban di dalam Islam. Apabila dia belum pernah umroh, maka niat haji tadi tetap Allah jadikan sebagai umroh. Jelas? Jadi itu mikot zamani. Sekarang ada mikot makani. Nah, kalau ini kan ngaji dengan jamaah, bukan dengan santri, harus satu persatu, bukan per kalimat, tapi yang penting jelas. Ihram mikot makani, yang disebut mikot makani itu adalah tempat niat ihram. Tempat niat ihram itu tergantung. Kalau kita datangnya dari Indonesia ke Madinah dulu, maka telah tempat niat ihramnya itu adalah disebut Dzulhulaifah. Di zaman Nabi disebut Dzulhulaifah, belakangan disebut Bi'r Ali, sekarang disebut Abyar Ali. Jadi zaman Nabi disebut apa? Dzulhulaifah. Disebut berubah lagi Bi'r Ali, jamak Abyar. Nggak usah bingung, sebab dulu juga Sunda Kelapa, Batavia, Jayakarta, itu juga. Nah, itu kalau kita ke Madinah dulu. Tapi kalau langsung dari Indonesia langsung ke Jeddah, itu ada 2 pendapat ulama. Yang pertama yaitu sesuai dengan hadis yang datang dari Yaman, itu adalah yulamlam. Makanya ketika kita melihat orang-orang yang melaksanakan dari Jakarta berangkat pakai kain ihram dari bandara, itu nggak usah dicaca, nggak usah dicaci, berarti dia mau niat ihram, karena kira-kira 1 jam sebelum pesawat mendarat di Jeddah itu, kopilot atau pilot atau pramugari mengasih kabar bagi yang akan mau niat ihram sekarang sudah pas dengan yulamlam. Makanya ada yang pakai kain ihram dari Jakarta, nggak usah diolok, itu ada kaunnya. Atau dia begitu di pesawat ganti pakaian langsung pakai kain ihram, nggak apa-apa. Saya pernah melakukan umroh seperti itu 1 kali, cuma repot, badan kurang sehat, masuk angin banyak AC di pesawat. Ada kaul yang kedua yaitu di Jeddah. Nah, ini kaul Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama ahli fikih, ulama mutabar yang sangat luar biasa, sehingga ketika turun di Jeddah kita niat itu disebut mikot makani. Mikot makani. Lalu bagaimana kita sekarang? Kita kan sudah ada di Mekah, kita ini sudah mukim. Tapi ingat, mukim kita mukim goer mustautin. Ada mukim mustautin, ada mukim goer mustautin. Mukim kita mukim yang bukan penduduk asli. Kewajiban melaksanakan sholat Jumat, namun harus ada orang penduduk sekitar yang melakukan sholat Jumat.
Nah, kita mukim mustautin ini niatnya dari mana? Niat ihram hajinya nanti hari Sabtu tanggal 9 Arafah, kita niatnya langsung dari hotel ini. Kalau memungkinkan, utama dari Baitullah. Kalau tidak memungkinkan, sudah dari tempat sini saja. Maka masuk bagaimana cara kita melaksanakan niat ihram. Diulang. Cara melaksanakan ibadah haji ada berapa? 4. Amal-amal ibadah haji ada berapa? 3. 1 rukun haji, 2 wajib haji, 3 sunnah haji. Nah, dari rukun haji itu ada disebut ihram. Yang pertama ya. Ihram itu ada mikot zamani, ada mikot makani. Mikot zamani tempat niat ihram. Kalau yang datang dari Madinah ya di Abyar Ali, datang dari Indonesia ke Jeddah ya di Jeddah atau di Yulam. Bagi kita yang sudah ada di sini, maka niat ihram hajinya dari tempat kita. Nah, sebelum melaksanakan niat itu, mari kita kaji adab-adabnya ihram dan haram-haramnya ihram. Faslun fi adabil ihrami ahaduha as-sunnatu ayyaktasila qoblal ihrami ghuslan yanwi bihi ghuslal ihrami. Pada hari Sabtu nanti, Sabtu pagi, kita disunahkan mandi. Sebelum melaksanakan ihram, disunahkan mandi dengan niat mandi akan melaksanakan ihram. Dengan bahasa nawaitul ghusla lil ihrami sunnatan lillahi ta'ala, atau dengan bahasa Indonesia aja dalam hati, aku niat mandi ihram karena Allah. Aku niat mandi karena Allah. Atau lamun cek orang Sunda sama orang Banten, pula niat mandi karena ihram. Atau orang Tasik, abdi niat mandi karena ihram, sunnah mandi. Wa huwa mustahabun likulli man yasihu minhul ihram. Mandi ihram itu dianjurkan, disunahkan bagi setiap orang yang sah melaksanakan ihram. Hatal haidu wan nufasa wasobiyu, hingga wanita yang sedang haid atau yang sedang nifas atau bocah anak kecil yang akan melaksanakan ibadah haji, niat ihram haji, tetap walaupun sedang men atau sedang nifas disunahkan melaksanakan adus dengan niat nawaitul ghusla lil ihrami sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla lil ihrami sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat mandi karena melaksanakan ihram karena Allah. Mandi seperti itu sebetulnya di dalam hukum fikih disunahkan ada 10 tempat. Pertama lil ihram, tadi karena ihram. Kedua walidukhuli Makkah, karena akan masuk Makkah. Ketika datang ke Arafah, walil wuqufi di Arafah, karena wukuf di Arafah. 3. Keempat wukuf di Muzdalifah, itu mabit di Muzdalifah setelah sholat subuh hari lebaran. Selanjutnya untuk melaksanakan tawaf ifadah, untuk cukur, balang jumratul ula, wusta dan aqobah. Itu insyaallah nanti dibahas pada saat berjalan di mobil. Jadi sekarang kita niat ihram, ihram haji. Sekali lagi niatnya nawaitul ghusla lil ihrami sunnatan lillahi ta'ala. Niat aku mandi karena akan melaksanakan ihram karena Allah Ta'ala. Sebelum mandi atau sesudah mandi, yustahabbu ayyastakmila tamdifa bihalqil 'anah. Disunahkan menyempurnakan bersih-bersih badan dari ujung rambut atas sampai ke ujung kaki. Dengan cara apa? Bihalqil 'anah. Mohon maaf, dengan mencukur bulu kemaluan. Bersihkan. Wanatil ibti, dicabut bulu kelek, dicabutin.
Wa qassis syarif, disetrip kumis, jangan sampai muter-muter. Wa taqlimil adfari, menggunting kuku. Kan tadi bahasanya mencukur, kalau wanita dicabut bulu kemaluannya. Bagaimana kalau dibalik? Tetap aja dikerok, nggak jadi masalah, pala bahasa. Itu teknis. Jadi disunahkan menyempurnakan, membersihkan seluruh badannya dengan cara semua rambut-rambut kecuali janggot, itu sunnah dipelihara, dibaguskan. Yang pertama tadi sunnah adus, yaitu sunnah niat, sunnah itu di dalam ihram niat sunnah niat adus atau niat mandi. Kedua disunahkan membersihkan seluruh badan. Ketiga ayat yang silu rasobi sidri, itu sampoan bersihan. Ar-rabiatu yatajarradu anil malbusi alladhi yahrumu 'alal muhrimi libsuhu. Yang keempat, kita pakai setelah beres mandi, bersih-bersih, pada saat itu silahkan pakai minyak wangi. Minyak wangi badan kita diperbolehkan pakai minyak wangi sebelum niat ihram. Boleh badan kita. Tapi kalau untuk kain hati-hati. Kalau untuk kain lebih baik tidak, karena ada resiko nanti kalau itu kain ucul, misal ini kain nih pakai minyak wangi, lalu kita sebelum niat ihram kita pakai minyak, nggak apa-apa. Tapi ketika sudah niat ihram lalu ucul dipakai lagi, ini harus dibersihkan dulu. Ini hal sepele tapi bahaya. Contoh nih ya, ibu-ibu pakai jilbab ya, ibu-ibu pakai jilbab, atau bapak-bapak kan pakai baju enggak, baju ini. Kalau tadi sebelum niat ihram boleh pakai minyak wangi badan kita atau pakaian ihram kita, namun lebih baik badan saja. Kenapa? Kalau di pakaian resikonya ya kan tadi pakai minyak wangi sebelum ihram, tapi ketika sudah niat ihram maka tidak boleh lagi pakai minyak wangi. Satu waktu ada angin ucul, lepas. Oh, ucul bahasa Jawa. Lepas, maka ini tidak boleh dipakai karena ada minyak. Gawat deh. Minyak wangi berarti. Ini hal sepele kan? Tapi ini menjadi haram ketika dipakai, wajib bayar kambing. Kalau nyucinya pakai sabun. Kalau nyucinya pakai sabun sebelum niat ihram boleh. Tapi kalau sudah ihram jangan. Gitu ya. Yang penting dicuci gitu ya, Bu. Iya. Nyuci nggak boleh. Jelas ya? Iya. Hal sepele tapi akibatnya besar. Makanya lebih baik yang pakai minyak wangi itu badan saja. Kalau pakaian boleh, tetapi resikonya kalau sudah lepas, ketika kita belum tahallul maka harus dibersihkan dulu ini kain ihram. Cuci lagi. Jangan dipakai dulu. Jelas ya? Jelas. Ganti baju. Ya tajarradu 'anil malbusil ladzi yahrumu 'alal muhrimi libsuhu. Harus mengosongkan dari pakaian-pakaian yang diharamkan untuk dipakainya. Wal afdalu ayyakuna abyadain, yang paling utama kedua kain ihramnya itu berwarna putih. Jadi daini baru keduanya, atau tidak punya yang baru, nadifaini bersih keduanya. Bagaimana kalau kain ihramnya nih macam-macam dipolas, dicelup dulu, wa yukrahul masbusah, hanya saja wayal basuna lain, ketika kita sudah mau niat ihram hanya bisa diperbolehkan memakai dua sendal, tidak boleh pakai sepatu, tidak boleh. Kaos kaki juga begitu. Wal aula ayyak tasiru ala tadili badanihi, kata Imam Nawawi yang paling utama sudah untuk mewangi badan sebelum niat ihram itu cukup badannya dunasyabihi, tanpa pakaian ihram, karena tadi akibatnya. Wa ayyakuna bil miski. Nah, yang paling utama pakai minyak wangi badannya itu pakai minyak misik surati gitu kan. Misik surati atau ya minyak misik toharot, itu paling utama. Tapi kalau nggak ada, yang penting minyak wangi aja, jangan minyak rahasia gitu.
Angin. Nah, setelah kita bersih badan, bulu-bulu tadi dibersihkan, kuku-kuku dibersihkan, itu boleh mandi. Setelah mandi kita pakai kain ihram. Setelah pakai kain ihram, summa ba'da fi'lihi ma dzakarnahu yusalli rak'ataini yanwi bihima sunnatal ihram. Lalu melaksanakan sholat 2 rakaat dengan niat sholat sunnah ihram. Bisa kita bareng-bareng nanti di musola. Sebelum berangkat kita bareng sholat sunnah ihramnya. Lalu kita dibimbing niat ihramnya. Pertama usolli sunnatal ihrami rak'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Aku niat sholat sunnah ihram 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu akbar. Rakaat pertama setelah Fatihah baca surat Qul ya. Rakaat kedua setelah Fatihah baca surat Qul. Nah, setelah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Di situ ada bebas kita. Apakah mau langsung niat haji? Wa fil afdali min waqtil ihrami qaulani. Ketika kita setelah salat ihram, untuk niat ihram yang paling utama ada 2 pendapat kaul langsung dari Imam Syafi'i yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al afdalu ayyuhrima akibas sholati wa huwa jalisun. Begitu assalamualaikum masih dalam posisi duduk seperti itu, langsung niat nawaitul hajja wa ahramtu bihi labbaik Allahumma bihajjatin labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Boleh setelah salam atau wasani ayyurima idza batada as-sayra raqiban. Yang kedua caranya ketika kita sudah naik kendaraan, begitu kendaraan berjalan, di situ niat ihram. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul niat ihram dari Bir Ali, naik setelah sholat sunnah ihram, naik unta, begitu untanya jalan baru niat ihram. Karena kalau sendiri khawatir lupa, daripada lupa niat ihram dari mikot, lebih baik pada sholat. Niatnya nawaitul hajja, nawaitul hajja wa ahramtu bihi labbaik Allahumma bihajjatin aku niat ihram haji. Aku niat ihram haji. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Melaksanakan ibadah haji. Melaksanakan ibadah haji. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu nanti bimbing terus. Nah, syiar haji itu terus talbiyah. Capek talbiyah, wirid, istighfar, nanti itu bagian terakhir bahasanya. Talbiyah sampai wukuf di Arafah. Dari Arafah kita berangkat ke Muzdalifah. Yang diperbanyak apa talbiyah? Kapan itu talbiyah berhentinya? Kalau dari Muzdalifah kita langsung ke Mina, begitu melontar Bismillahi Allahu Akbar, putus talbiyah, diganti dengan takbir Idul Adha. Kedua, kalau dari Muzdalifah kita langsung berangkat ke Mekah melaksanakan tawaf ifadah. Kapan berhentinya talbiyah? Ketika sudah pas waktu niat tawaf akan tawaf ifadah, di situ putus talbiyah. Begitu pula di dalam ihram umroh.
Jadi kadang-kadang saya Masya Allah kasihan banget gitu ya, orang lagi tawaf baca talbiyah, putusnya talbiyah waktu umroh itu dari mulai tani masyarakatnya gitu niat ihram umroh talbiyah terus, putus niat talbiyah itu ketika sudah mulai mau niat ganti di situ doa tidak ada lagi talbiyah dalam umroh. Nah dalam ibadah haji talbiyah itu dimulai dari niat ihram sampai tadi kalau dari Muzdalifah langsung ke Mekah tawaf ifadah, berhentinya pada saat akan tawaf ifadah. Apabila dari wukuf di Arafah lalu kita mabit di Muzdalifah langsung dulu ke Mina, setelah begitu melontar Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar selesai talbiyah, diganti syiar di situ Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Ada yang nangis ingat anak gitu. Jadi akhirnya talbiyah kalau langsung ke Mina yaitu pada saat mulai melontar. Kalau langsung ke Mekah pada saat mulai tawaf ifadah. Jelas? Paslun fi sifatil ihrami wa ma yakunu ba'dahu. Itu tata cara ibadah haji. Jadi nanti hari Sabtu kita mandi, bersih-bersih badan sebelum hari Sabtu. Setelah di hari Sabtu, ingat ya, nanti hari Sabtu itu Arafah. Arafah itu sunnah puasa bagi yang tidak akan wukuf. Bagi kita yang akan wukuf tidak disunahkan puasa. Gitu. Nah jadi setelah bersih badan, kuku, rambut itu nanti mandi niat ihram. Nawaitul ghusla lil ihrami sunnatan lillahi ta'ala, niat aku mandi karena akan melaksanakan ihram, sunnah karena Allah. Mandi pakai sampoan bersih, setelah beres sampoan boleh pakai minyak wangi badan, tapi kalau untuk pakaian ihram sebaiknya dihindari. Tadi akibatnya kalau ada lepas pakaian tersebut mau dipakai lagi itu harus dicuci. Setelah itu sholat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah sholat sunnah ihram 2 rakaat, maka disitulah faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, mulai niat ihram. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi labbaik Allahumma bihajjatin. Nah itu niat yang sempurna. Sebetulnya begini aja cukup, nawaitul hajja wa ahramtu bihi labbaik Allahumma labbaik. Itu cukup. Cuma ingin sempurna kan, kita pengen sempurna. Jadi labbaik begitu, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjatin labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Diulang. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi labbaik Allahumma bihajjatin labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus perbanyak talbiyah sampai wukuf di Arafah, berangkat di Muzdalifah, ketika ke Mina akan melontar selesai talbiyah, atau ke Mekah mulai tawaf ifadah selesai talbiyah, diganti dengan doa-doa tawaf. Jelas? Sudah isya. Nah, itu baru tentang cara niat ihram. Nah, setelah niat ihram itu ada yang diharamkan, yang tidak boleh kita lakukan ketika sudah niat ihram. Insyaallah malam
malam besok sebelum ditutup, silahkan ada pertanyaan yang berkaitan dengan tadi, diberi waktu. Untuk haramnya apa haramannya, tata cara zikirnya, insya Allah tiap pada maghrib. Silakan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada mikrofonnya tuh Bapak Ibu, silakan. Ada. Buat perempuan yang sedang haid itu gimana? Jadi buat perempuan yang sedang haid tetap disudahkan mandi. Sudah bersih mandi, pakai kain ihram, pakai pakaian wanita berihram, bukan kain ihram, ya pakaian busana muslimah wanita. Gitu. Cuma jangan melaksanakan sholat sunnah ihram karena tidak boleh sunnah, tidak boleh sholat dan tidak boleh tawaf. Selain itu wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melontar itu boleh. Hanya tidak boleh wanita itu sholat dan tawaf. Itu saja. Nanti hajinya gimana ya kalau nggak pakai tawaf itu? Kan tidak tawaf. Tidak tawaf sunnah, terus tidak tawaf. Hajinya sempurna karena utur dari Allah. Itu bukan dibuat kita. Haji sempurna. Oh berarti tetap rukunya berarti masuk ya tetap ya, walaupun nggak tawaf ya? Apa? Nanti tawafnya setelah suci. Setelah suci tawaf ifadohnya nanti setelah suci. Nanti itu dalam pembahasan besok malam, insya Allah lebih jelas. Baik. Kalau yang nggak bisa berkorban di tanah air, kita nggak boleh berkuku apa gimana? Jadi disunnahkan bagi orang yang akan melaksanakan kurban, disunnahkan tidak memotong kuku dan rambut. Itu bahasa disunnahkan bagi orang yang akan melaksanakan kurban. Disunahkannya nanti setelah potong kurban dia baru potong kuku dan rambut. Bagus pertanyaannya. Namun untuk kita yang sedang di sini ada beda. Seperti contoh tadi, puasa yang paling sunnah itu adalah Arafah. Itu sunnah nomor 1 lah di antara puasa sunnah. Tapi bagi orang yang wukuf di Arafah tidak disunahkan, bahkan dimakruhkan. Adapun tanggal 1 sampai tanggal 8 Tarwiyah itu sunnah. Namun untuk Arafah, istimewa puasa Arafah itu hanya untuk yang sedang tidak wukuf. Adapun bagi orang yang wukuf di Arafah karena dia punya pekerjaan khusus. Mana pekerjaan khusus di Arafah itu? Istighfar, zikir, sholawat, dan meluapkan semua curahan hati kepada Allah. Di situ diluapkan keinginan-keinginan kita kepada Allah. Karena tempat yang paling istimewa sedunia. Jadi bagi yang tetap melaksanakan umroh, bagus dibersihkan dulu. Cukup? Ada lagi? Ya, Baik. punya izin. Boleh. Jika kita haji, kita niatkan untuk badal orang tua nih, Mhm. pahalanya itu kita juga dapat sempurna kan? Masya Allah, tabarakallah. Disebut haji badaliyah. Jadi begini, kalau kita melaksanakan ibadah haji untuk orang lain, satu syaratnya kitanya harus haji dulu. Ya. Manakala kita berkuli kepada orang lain tapi kita belum haji nih, mukimin yang belum haji, belum bisa kuli ngajiin orang lain karena realnya sekian, dianya belum haji, nggak sah itu, nggak sah. Jadi bisa menghajikan orang lain atau mengumrohkan orang lain itu manakala kita sudah wajib haji dilaksanakan, umroh wajib dilaksanakan. Manakala kita ibadah haji untuk orang tua kita, kitanya sudah untuk orang tua itu masya Allah birrul walidain, pahala yang luar biasa untuk orang tua itu luar biasa pahalanya kita. Pahala itu anugerah Allah, buatan manusia saja. Sekarang ada yang hebat, dibagi tanpa ngurang. Apa? Di Bluetooth dibagikan berapa tanpa ngurang kan? Itu buatan manusia, apalagi anugerah Allah. Pahala kita untuk orang tua kita tanpa dikurangi kita, dan kita termasuk anak yang birrul walidain. Bagus. Berarti yang perempuan tuh kalau
parfum setelah ihram tadi ya. Itu kalau terus pakai kerudungannya mau jatuh itu gimana, Bud? Jadi tidak Tidak. boleh pakai parfum setelah niat ihram. Sebelum umpamanya terus maunya kerudungannya perempuan jatuh. Ya sama berarti. seperti tadi. Sama. Waduh, waduh. Jangan pakai di kain. Makanya Imam Ibnu Imam Muhammad Podo wae. Jadi pakainya di anggota tubuh. Jadi parfum yang untuk di pakaiannya jangan dipakai. dan pada saat nanti tidak waktu ihram umrah wanita-wanita jangan bercadar ya. Jangan bercadar. Andai kata nanti misal pakai pet. Bagaimana kalau pakai payung? Boleh. Tapi kalau antar seperti kita nih kayak ihram umpamanya. Sebetulnya ini besok bahasanya. Pakai ini panas nih apa? Oh panas. Langsung kain ihram kita yang satu dipakai begini. Itu sudah melanggar, itu harus benar dia. Nggak boleh. Nggak boleh begini. Harusnya begini. Jadi jangan sampai kena kepala, jangan nempel kepada kepala. Tapi kalau untuk payung boleh, payung itu boleh. Terus atau perempuan pakai pet ke depan, terus topi pakai topi. Lalu topinya pakai cadar misalnya, pakai itu penutup. Itu boleh, tapi dengan catatan jangan sampai cadarnya itu antar kena wajah. Nah, ketika tersebut angin, ada angin masuk, angin nempel ke kulit, itu saat itu pula harus segera dipisahkan. Manakala dibiarkan wajib fidyah. Lebih baik dibuka aja seperti sholat biasa. Pada saat itu mah diperbolehkan tidak bercadar. Masker nggak boleh. Apa? Masker nggak boleh. Masker tuh. Oh yang penutup. Jangan. Boleh juga bener. Payung itu termasuk yang nempel itu? Kalau nempel nggak boleh. Nggak boleh. Tidak boleh itu yang nggak nempel itu. Yang boleh ya. Dipayungin boleh. Tapi kalau mau maju gitu Ayo. Terkait Arafah itu ada kaul qadim maupun kaul jadid. Bu, dengarkan dulu. Ibu dengarkan dulu Bang Jo. Bu, Ya. Terkait wukuf di Arafah, ada nggak kaul qadim maupun kaul jadid tentang batasan geografisnya Arafah itu seperti halnya di Mina. Mina kan ada Mina jadid Iya. gitu. Kira-kira ada nggak? Alhamdulillah untuk Arafah itu sangat luas. Jadi kalau Mina memang sempit, maka ada Mina jadid muaisim. Bagi ulama sekarang membolehkan, itu bagi saya hanya untuk tempat istirahat aja. Adapun malamnya tetap tanajul ke Mina qadim gitu. Nah untuk Arafah itu semuanya luas. Jangan pun 20 juta, 30 juta masih menampung. Saking luasnya Arafah. Hanya saja sekarang ada la hajja illa bitasrih. Nah, maksudnya gini, di wukuf itu kan dibatasi sama pagar tuh. Iya, betul. Berarti kalau kita nggak bisa masuk di pinggir itu masih Di bisa. pinggir masih bisa. Itu Di maksudnya pinggir ya. masih. Ini insya Allah tapi sekarang dibuat disampaikan gitu. Nah jadi yang penting sebagai travel sudah ada ikhtiar. Sudah saya tekankan tadi ikhtiar. Karena disunahkannya masuk ke Arafah itu begitu zawal tohor masuk. Nah, gitu. Itu disunahkannya seperti itu. Karena di situ kita akan khutbah Arafah, langsung kita wukuf. Insya Allah dipimpin, siapkan saja tiketnya 10.000 gitu. Kan pengen sempurna kan? Amin. Jadi puasa tutup mulut hanya 7 jam saja untuk mencapai haji mabrur gitu. 10.000 ya, 10.000 ya. Siap. Jadi nah Arafah itu sangat luas, makanya puncak haji itu Arafah. Saya senang ketika sudah mendengar tadi Pak Haji Wawan datang ke kamar bersama timnya. Nah, saya ingin mendengar bagaimana rencananya. Oh jadi kita tetap haji berangkat ini sudah lega bagi saya. Jadi sudah ada ikhtiar. Adapun teknisnya mungkin beliau akan menyampaikan, tapi yang saya ambil itu ikhtiarnya. Ikhtiarnya itu di pagi hari kita tetap berangkat. Nah,
Adapun setelah ikhtiar, andai kata naudzubillah min dzalik ada penghadangan, kita bisa istirahat dulu. Yang penting jangan sampai subuh sudah keluar. Andai kata hanya satu lewatan saja, sambil lewat. Bahkan saya dalam kitab ini, andai kata ada satu unta, mengembala unta pada tanggal 9 Arafah, dia mengembala unta, naik ke punggung unta, lalu tidur, untanya masuk ke wilayah Arafah, jauh. Bangun-bangun sudah lewat di Arafah, sah jadi hajinya. Saking sakralnya Arafah. Saking sakralnya Arafah. Nah, jadi Pak Haji ini luar biasa. Bagaimana kalau kita sampai hanya bisa dipanggil, andai kata darurat ini, karena la haja ila bitas. Yang bikin dipanggilnya boleh. Sekalipun ongkos kita 4 kali lipat dari lektoral gitu kan. Tapi kita harus menjaga-jaga hal-hal yang terburuk tersebut. Tapi yang saya membuat lega, ada ikhtiar dari Amirul Hajj, pemimpin BST ini tetap berangkat pagi. Itu yang membuat saya. Artinya kita sudah ikhtiar. Nanti kita insya Allah kita akan munajat kepada Allah. Tidak ada yang sulit ketika Allah memberikan. Jadi untuk Arafah nggak ada kaul qadim, nggak pada masih luas. Kalau minat betul gitu. Lebih baik kita di sini pulang, bala, mabit pulang daripada kita harus munajat. Jadi sama-sama saja. Di sini enak. Baik, cukup sudah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pengajian ini mau hikmah dan faidah. Jadi wasilah kita menjadi mendapat haji mabrur. Insyaallah malam berikutnya apa yang diharamkan dengan setelah ikhlas niat apa saja yang tidak boleh, karena masalah bacaan itu hanya sunnah haji. Yang paling penting adalah praktek dan jangan melanggar aturan-aturan haji. Itu saja yang kurang lebihnya, mohon maaf dan maklum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.